Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Jadi untuk 2 minggu sampai dengan akhir Maret ya. Karena minggu ini pendek ya, hari bursanya hanya 3 hari karena 2 hari tanggal 22 dan tanggal 23 ya. Itu hari libur bursa. 22 adalah untuk memperingati hari raya Nyepi. Ini selamat hari raya Nyepi bagi yang merayakan. Kemudian tanggal 23-nya itu awal puasa. Selamat merayakan ibadah puasa bagi yang merayakan ya untuk agama Islam ya, Muslim ya. Jadi saya akan bahas langsung. Ada beberapa video yang sudah saya buat. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk analisa saham yang lainnya. Tapi kali ini saya akan bahas langsung. Saya share chatnya. Untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Antam ya. Jadi kalau kita perhatikan terakhir emas mulai naik, jadi saham yang masih berhubungan dengan emas paling tidak ya. Nah, contohnya untuk saham Antam dia mulai rebound. Ya, kalau kita lihat di sini Antam sudah sering saya bahas. Kalau yang ngikutin saya sudah sering sebutkan ya. Selama dia masih di bawahnya 2020, sebenarnya untuk Antam itu masih cenderung bearish. Artinya resikonya lebih besar daripada rewardnya. Jadi walaupun terakhir dia rebound ya kencang ya, hampir nyentuh 1.900. Nah di sini kalau mau buy, sebenarnya spekulasi buy weakness boleh aja, tapi lebih baik paling cepat ya. Paling cepat kalau mau curi start itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1.900 atau hanya di sini ya 1.910. Jadi naik ke atas 1.910 kita buy, jangan lupa pasang stop lossnya di 1.840 dan 1.770 maksimum. Itu kalau mau buy ya. Jadi pasang stop loss dua level. Kemudian target price dekatnya di 2020 dan 2100. Jadi untuk buy Antam ini buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Jadi masih resiko sebenarnya. Tapi kalau mau spekulasi buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk Antam ya. Intinya di sini adalah trading itu mudah. Kalau sudah tahu garis-garisnya di mana kita pasang trading stop, di mana pasang stop loss, dan banyak feedback yang masuk ke saya itu garis-garis yang saya berikan itu lumayan sakti ya. Jadi dalam arti lumayan rapi dan bisa dipakai acuan untuk automatic order dan automatic atau trailing stop ya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa pasang trailing stopnya, stop lossnya, dan juga automatic order untuk buy ya. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas, kita boleh buy atau tambah lagi ya bagi yang sudah punya, istilahnya average up ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi masih ada peluang untuk Antam. Kalau secara stokastik dia sudah mulai naik ya, golden cross ini ya. Mudah-mudahan aja lancar ke 2020 ke atas. Kurang lebih cukup ya untuk Antam. Kemudian berikutnya untuk Inco. Inco di sini area buy on weakness sudah pernah saya gambarkan di 5.900. Trading Inco juga sebenarnya mudah banget ya. Tinggal follow atau ikutin garis yang sudah saya berikan. Support 5.900, 6.500, kemudian 6.500, 7.100. Jadi sekarang memang dia masih di bawahnya MA20 dan juga MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kalau mau buy, ini memang dia akan testing resistance 6.500. Jadi buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 6.500 kita buy atau mendekati area buy on weakness saya sudah sebutkan ya 5.900 sampai dengan 6.000. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya, tapi kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia sudah berhasil rebound mantul ke atas di sana semua kita untuk buy. Jadi untuk Inco ini naik ke atas 6.500 kita boleh buy atau average up ya yang sudah punya. Target price berikutnya 7.100. Di tengah-tengahnya ada checkpoint di 6.925. Checkpoint artinya kalau dia berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya adalah dia akan menguji area resistance sekitar 7.800 atau kalau menggunakan swing high yang terdekat di sini Februari awal ya 7650. Jadi untuk Inco ini sebenarnya untuk biomitas cukup menarik ya seperti itu. Jadi perlu dicatat ya, jangan lupa karena ada yang komen sebelumnya semua saham yang dibahas Pak Sunar sudah naik tinggi gitu ya. Ini belum naik tinggi ya Inco, bahkan dia masih cenderung downtrend ya jangka pendeknya ya walaupun dia rebound ya. Ini area kesempatan untuk buy omnibus sekarang boleh atau tunggu sekalian berikut 6.500 ke atas ya. Itu untuk Inco lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA ya. Emas rebound naik tinggi Pak Sunar. Ini kalau kita lihat MDKA volume transaksi besar ya. Seperti itu. Apakah dia akan bakalan naik lagi? Nah, ini area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan di 3.770 atau 3.900 ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Satu, dua, dan ini saya gambarkan pakai tebel ya. Jadi kalau buy on weakness itu tadinya jika dia sudah berhasil naik ya, nah hari ini dia naik ke atas 3.910, hanya dari hari Jumat 17 Maret, kita boleh mulai buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Ini masih strong downtrend ya, jangka pendeknya. Walaupun dia rebound komoditas emas naik ya, tapi kita di sini fokusnya ke
pergerakan harga sahamnya, bukan harga komoditasnya. Beda ya. Jadi kalau Anda mau lihat harga komoditasnya, ya fokus tradingnya di trading komoditasnya. Kalau dia emas ya emas, kalau dia nikel ya trading komoditasnya nikel ya. Kalau perak ya perak ya. Kalau saya sih fokusnya ke harga pergerakan harga sahamnya ya. Memang sebelumnya ada argumentasi ke saya panjang lebar, lupa Sunat trading harga harga batu bara, lihat harga batu baranya, trading harga emas, lihat harga emasnya. Ya belum tentu ya. Jadi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya, masa Anda kalau beli MBKA nanti pasang stop lossnya di mana? Ikutin harga emas. Kalau emas turun segini terus pasang stop loss segini. Ya enggak lah. Kan dia belum tentu mengikuti searah ya. Memang ada kecenderungan memang mengikuti tapi belum pasti ya. Jadi lebih baik fokusnya ke pergerakan harga sahamnya karena kalau kita fokus ke support resistennya kita bisa tahu setelah kita buy stop lossnya di mana ya. Ini support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi kalau dia naik boleh buy tapi jangan terlalu banyak. Ini masih strong downtrend jangka pendeknya. Kalau dia naik ke atas 4140 atau 4150 itu kalau mau tambah lagi average up silakan ya. Target price berikutnya di 4400 sampai 4500. Jadi ini trading range-nya ini lumayan enak ya antara 4000 sampai 4400. Artinya kalau dia berhasil naik ke atas 4000, umumnya di MDKA dia akan cenderungan akan testing area resisten 4400 kebanyakan dikasih ya. Kalau kita lihat di sini ya. Turun bayar 4000 nggak lama lagi 4400 dikasih. Ini sudah berapa kali ya? Satu, dua, tiga, ini kurang lebih 4 ya. 5 ya seperti itu. Jadi kalau dari bawah ke atas dia naik ke atas 4000 itu boleh buy spekulasi tapi jangan terlalu banyak. Naik kita tambah lagi tapi kalau turun jangan di every stone. Itu strateginya. Kalau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Akra. Akra ini sebenarnya masih sideways ya. Sideways-nya lama. Tapi kalau berpegang pada trading range-nya ini sudah saya gambarkan mudah banget ya 1200, 1300 itu area buy weakness-nya. Jadi kalau dia turun mendekati ya seperti ini ya. Kemudian dia besoknya rebound mantul ke atas kita boleh buy. Nah, atau kita menggunakan acuan MA20-nya. Ketika MA20-nya dites di dari atas ke bawah dia turun kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atas di sana setelah kita untuk buy. Memang dia kecenderungan masih sideways. Mau tunggu buy minus di 1300 boleh atau breakout ke atas 1400 kita buy. Nah, mungkin ada yang tanya, "Oh, Pak Sunar, 1400 itu sebelumnya dia susah loh naik ya, cuma ekor-ekor di sini terus kemudian ini pernah naik 2 hari kemudian turun lagi." Ya kita jangan terlalu kaku ya. Jika sebelumnya gagal, kali ini belum tentu gagal. Kalau kita kaku, kita lihat aja ke belakang di sini. Ini berapa kali 1400 ke atas dia gagal terus turun lagi. Ternyata di sini dia naik tinggi, lumayan sampai 1400 ke 1000, di sini sampai 1580 ya seperti itu ya. Jadi intinya di sini kita tahu trading range-nya, kita atur aja porsinya sesuai dengan manajemen kita. Yang penting kita selalu pasang trailing stop dan stop loss. Kalau naik kita boleh tambah lagi ya bertahap, tapi kalau turun jangan di every stone. Pasang trailing stop-nya dan juga stop loss-nya. Kalau dia gagal kita jual dulu ya. Karena bagaimanapun juga di saham itu kalau kita mindsetnya ya, kalau kita misalnya eman atau sayang kalau cut loss ya kita pikirannya seperti ini. Di saham itu antara beli saham dan jual saham yang paling susah adalah uh, jual saham ya, bukan beli saham. Beli saham itu gampang. Kalau sahamnya arah, Anda bisa tunggu 1 minggu atau 1 bulan, ada kesempatan untuk buy. Tapi kalau jual itu susah. Kenapa? Karena kalau kita jual, kita maunya untung atau profit kan. Kan nggak ada orang yang sengaja belinya, eh, misalnya di harga 700, dia sengaja jualnya di harga 500. Kan nggak mungkin. Ya. Dia maunya untung ya. Ya, tapi kan belum tentu laku kita jual di 800 atau jual di 300 ya. Jadi jual itu lebih susah. Itu aja mindsetnya. Pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dia naik lagi ya kita buyback. Karena kunci sukses di saham itu sabar, fokus dan disiplin. Dan disiplin itu artinya kalau dia turun kena stop loss ya kita jual dulu. Tapi disiplin juga disiplin buyback. Kalau kita disiplinnya hanya pasang stop loss ya kita loss terus karena kita nggak berani buyback. Kalau dia sudah berani ala lagi ke atas ya, seperti itu ya. Jadi untuk Akra kurang lebih masih sideways, tapi kalau mau buy-nya bertahap atau tunggu area buy minus di 1300, maksimum di 1200. Artinya kalau dia turun di bawah 1200, jangan buy all weakness lagi. Karena kalau dia sudah gagal bertahan di atas 1200, ini kemungkinan turunnya bisa dalam ya. Bisa sampai di bawah 1000 ya. Kalau dia turun di bawah 1200. Jadi buy all weakness itu lihat-lihat. Jadi jangan sampai kita maunya murah banget, malah nanti kita melawan tren. Downtrendnya kuat, kita tambah buy ya malah rugi nanti ya. Habis seperti itu cukup ya untuk Akra. Kemudian untuk Pegas, Pegas terakhir saya ada buy ya dia gagal ya tembus ke bawah. Jadi saya juga sudah jual kena stop loss ya. Jadi untuk Pegas ini resikonya masih besar walaupun candlenya hijau. Kalau mau buy, saran saya paling amannya memang tunggu naik ke atas 1545 ya atau paling cepat 1515 ya.
kalau dia sudah berhasil memotong MA20-nya ke atas. Entah itu nanti dipotong di 1475 atau 1430 ya. Ini kan nanti kan bergerak ya MA20-nya ya. Nah, itu sana semua kita tuh buy. Memang sih kalau kita perhatikan sini, wah ini Pak Sunar murah banget ini 1345 ini. Ini area buy weekly sebelumnya yang saya gambarkan dulu ya. Nah, tapi karena dia sudah berubah, karena sudah saya update di 1545, karena dia kalau sudah naik tinggi dia turun lagi ke bawah, ya lebih baik tunggu aja naik ke atas 1545. Kalaupun Anda mau buy sekarang, boleh aja pasang stop loss-nya di 1345. Tapi terlalu dekat ya, karena ini penutupan 1390. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 1430, kita barusan tambah lagi atau average up ya. Atau kalau yang mau coba-coba buy, silakan. Naik ke atas 1475, tambah lagi. Jadi buy-nya bertahap. Naik, kita tambah lagi. Tapi kalau turun, jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi strateginya mudah banget ya. Itu ya, itu untuk Pegas. Untuk Pegas saya belum ada rencana untuk buyback ya. Sementara saya fokus ke saham perbankan. Karena kalau situasinya marketnya masih kurang bagus, saham perbankan itu adalah salah satu pilihan saya untuk defensif ya. Jadi untuk Pegas saya sementara belum buyback dulu. Mungkin saya tunggu nanti naik ke atas 1545 saya barusan buy. Ya mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, kok sesat banget sih 1545 ke atas buy? Kan buy sekarang aja. Ya, intinya saya nggak mau melawan trennya. Ini dan trennya masih kuat. Karena kalau kita lihat, ini jauh banget ya. MA20-nya ditinggal banget. Jadi seperti inilah, ambil pelajaran sebelumnya. Ini turun ke bawah, ini hijau, kemudian merah ini hijau lagi. Ya, ya memang dia rebound tembus ke atas MA20-nya. Tapi nggak lama lagi dia sideways, malah dia lower low. Ya, seperti itu ya. Jadi kebuang waktu di sini sih. Yang paling untung ya juga untung sedikit lah ya. Jadi saya tunggu aja naik ke atas 1545 karena ini masih resiko. Paling tidak kalau mau paling turistat ya tunggu aja naik ke atas 1430 ya. Pasang aja automatic order buy ya. Jadi kalau naik ke atas 1430 langsung buy ya. Buy-nya bertahap ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk Pegas. Berikutnya untuk BRPT. Nah, BRPT ini memang cukup menarik ya. Kalau yang suka bottom fishing, beli di bawah dekat area strong supportnya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ada istilah ya, kalau Anda lihat beberapa influencer yang pakai istilah BOSS, buy on strong support. Sebenarnya bagus sih ya, buy on strong support ya. Tapi saya kecenderungan belinya kalau strong supportnya di 765, saya lihat kalau dia tunggu sudah berhasil naik ke atas resisten dari strong supportnya itu ya. Jadi kalau kita lihat strong supportnya misalnya 765 ya, kalau kita lihat di sini ya, ini kan dia berhasil naik ya, strong support kan dia berhasil naik, dia naik terus. Memang sudah jadi gampang, tapi lebih amannya tunggu kalau dia naik ke atas 790. Ini adalah area konsolidasi sebelumnya. Memang kadang-kadang ya, kalau sudah naik, ternyata turun lagi tuh Pak Sunar. Ya lebih baik beli di bawah dong. Ya belum tentu, karena kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Sudah terjadi. Ya, seperti itu ya. Coba kalau belum terjadi, ya susah kan ya seperti itu. Kalaupun Anda beli di bawah, ya kalau dia naik Anda bisa pamer kemana-mana. Kalau turun lagi biasanya diem aja. Takut dikata-katain saham lagi downtrend kok Anda beli ya. Nah, akhirnya nyangkut ya. Begitu ya. Jadi kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Naik ke atas 790, yang mau spekulasi buy boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Ini secara jangka pendeknya, ini downtrendnya masih kuat. MA20-nya mengarah ke bawah, dan harganya itu jauh di bawah MA20-nya. Jadi hati-hati aja, belinya bertahap aja. Jadi jangan terlalu agresif. Kalau dia naik, kita tambah lagi, atau average up. Tapi kalau turun, jangan di average down. Kurang lebih seperti itu. Ini cukup ya, sudah saya bahas 6 saham. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang berminat silakan nonton. Kemudian yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian untuk Telegram grupnya dan juga channel alatnya, uh, Anda bisa nonton. Oh ya, saya lupa untuk mention sesuatu di sini. Sebentar ya, untuk channelnya ya. Jadi saya hanya kenalkan aja. Memang sih saya itu biasanya paling anti kalau ada orang yang jualan rekomendasi saham ya. Tapi di sini saya juga terus terang ada jualan tools juga. Tapi toolsnya ini saya nggak mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga saya jualnya mahal sampai jutaan nggak. Ini hanya eh, sekitar 520.000 selama 1 tahun ya. Jadi tools ini bentuknya seperti Telegram Alert. Dia akan memberikan notifikasi ketika sudah mulai buy ya saatnya ya. Jadi berdasarkan tren, momentum, kenaikan momentum dan price sebagai konfirmasinya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari historinya untuk saham BRPT ya, itu sudah masuk alert sejak 8.30 ya. Kemudian naik lagi ke atas 845, alertnya kirim lagi naik ke atas 850 tambah lagi dan seterusnya ya.
Jadi kalau ngikutin alert ini, kita nggak perlu terlalu liatin terus saham setiap hari yang sudah kita punya. Kita tinggal pasang stop loss-nya berdasarkan acuan yang sudah diberikan ya. Kemudian kalau naik lagi, dia akan memberikan alert lagi seperti ini ya. Tanggal 18 Januari alert terus sampai yang terakhir, yang paling tinggi pun 990 dia masih alert juga. Jadi sistemnya bot ini dia follow the trend. Nggak takut ketinggian, nggak. Pokoknya yang penting dia ada acuannya stop loss-nya. Jadi eh, yang ikutan baik, ya jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau dia gagal ya kita jual dulu. Memang untuk beberapa saham stop loss-nya agak jauh. Jadi saya bagi menjadi dua level. Nah, dia ini terus dibimbing terus ya. Jadi kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up sampai yang paling high pun dibilang naik lagi. Oh, ternyata gagal tuh Pak Sunar. Berarti sesat dong alertnya. Enggak ya, seperti itu ya. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Jadi bukan berarti gagal terus sesat enggak ya. Yang penting sudah kasih tahu ini stop lossnya di sini. Jadi kalau dia naik lagi ya dia kan kasih signal. Tapi sementara yang terakhir belum ada alert untuk buy ya. Jadi sekarang memang masih testing area supportnya, belum ada alertnya untuk buy. Tapi kalau sudah ada alertnya untuk buy, Anda boleh buy, tinggal ikutin aja acuan stop loss-nya sebagai pengamannya. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa juga subscribe ya yang belum subscribe. Um, Bentar saya stop dulu sharingnya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian dan tetap semangat ya.